Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai alasan pemberat dan peringanan dalam hukuman ya. Ini dalam hukum acara pidana, dalam perkara pidana ya. Karena ada beberapa hal yang bisa digunakan dan dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim sebagai dasar untuk memperberat hukuman atau memperingan hukuman. Oke, apa saja sih sebenarnya itu? Perlu kalian ketahui ya, untuk menjatuhkan keadilan yang sifatnya kualitatif menjadi hukum kuantitatif, yang artinya kan hukuman atau penjara atau apapun hukuman ya, intinya entah penjara, sanksi denda ataupun itu kan kualitatif dan dihitung menjadi kuantitatif atau diukur menjadi sebuah ukuran atau sebuah perhitungan itu sangat sulit ya, dan ada beberapa peraturan yang menjadi rujukannya. Oke, yang pertama, sewaktu hakim menjatuhkan hukuman pidana, salah satu yang harus termuat dalam putusan adalah keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Ini dalam perkara pidana ya, karena dalam sebuah putusan itu biasanya harus wajib memuat yang namanya pemberat, alasan pemberat dan alasan peringan. Dalam pasal 197 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apabila tidak dipenuhi maka putusan batal demi hukum, karena ini syaratnya. Syarat atau sesuatu hal, kalau di Islam itu namanya sesuatu hal yang jika tidak terpenuhi itu maka sebuah hal itu menjadi tidak lengkap, maka dapat dibatalkan demi hukum. Intinya seperti itulah ya. Masalahnya KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan juga meringankan. Tidak ada rumusan matematis dalam menjatuhkan pidana. Jadi nggak ada ukurannya ketika seseorang itu ada unsur pemberatnya jadi kurangnya berapa tahun, atau ketika ada unsur peringankannya nanti kurangnya berapa tahun, atau pemberatnya tambahnya berapa tahun, gitu nggak ada kan. Jadi yang bikin sulit kan itu. Jadi ada dua alasan tambahan yang memberatkan hukuman dan yang meringankan hukuman. Yang pertama adalah legal aggravating circumstance atau alasan tambahan yang memberatkan hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi ya. Korup di saat negara dalam keadaan bahaya, bencana alam, atau pengulangan tindak pidana korupsi. Intinya ketika keadaan bencana atau keadaan negara dalam keadaan bahaya, itu bisa memperberat masa hukuman, ada hukum tambahan untuk terdakwa. Atau misalnya pengulangan hukuman, misalnya sudah korupsi ditangkap keluar korupsi lagi, itu bisa menggunakan sebagai alasan pemberat. Selain itu ada pasal 363 ayat 1 KUHP. Pencurian saat kebakaran, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal, kereta api, huru-hara dan sebagainya itu bisa sebagai alasan pemberat ya. 363 ayat 1 KUHP. Selanjutnya ada pasal 486, 487 dan 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga seperti itu. Pengulangan hukuman atau residivis ketika melakukan tindak pidana itu sebagai alasan pemberat ya. Selanjutnya alasan yang meringankan hukuman atau mitigating atau attenuating circumstance ya, bahasanya seperti itu, kalau salah mohon maaf. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dalam pertimbangan berat ringannya pidana, hukuman wajib menitik beratkan sifat baik dan jahat dari terdakwa. Ini biasanya yang meringankan ya, ini yang paling sering digunakan pengacara dalam pledoinya biasanya. Yang pertama, example gratia. 1. Belum pernah dihukum sama sekali, itu bisa sebagai alasan peringan. Bersikap sopan di persidangan, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Berusia muda dan masih berstatus pelajar, memiliki anak yang masih kecil, sebagai kepala rumah tangga yang baik, sebagai istri yang baik dan menjalankannya dengan kewajibannya dengan baik. Seperti itu bisa sebagai alasan untuk meringankan hukuman. Seperti itu. Dan ada juga selanjutnya sudah dibully atau mendapatkan hukuman dari masyarakat sebelum dijatuhi hukuman dari hakim, itu sebagai alasan peringannya. Jadi itu tadi alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.